Hai people, welcome back to Podchill, podcast sambil ngecil bareng gue Gisela Azaria. Pemilihan gubernur tinggal menghitung hari aja nih. Kira-kira gimana cara masing-masing paslon merebut hati rakyat? Langsung aja kita bincang-bincang seru bareng jubir dari Dharma Kun, Bang Iksan Dwaleka. Halo. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Oke. Sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, aku penasaran nih, gimana rasanya jadi jubirnya Dharma Kun? Kalau aku ngelihat kan belakangan Dharma Kun cukup kontroversial. Gimana nih jadi jubir seorang paslon yang cukup kontroversial? Ya memang nggak mudah ya, karena kita kalau jadi jubir itu kita akan berusaha untuk menginterpretasi juga pikiran, gagasan yang kadang-kadang misalnya itu nggak begitu mudah dipahami sama orang gitu. Jadi apalagi untuk jadi jubirnya Bang Dharma yang kita tahu banyak kontroversinya. Jadi memang bukan sesuatu hal yang mudah sih sebenarnya. Terus sebenarnya ya kalau dari Bang Iksan sendiri, apa yang membuat Bang Iksan kepingin jadi jubirnya Bang Dharma Kun? Bang Dharma sama Kun juga. Ya, Bang Dharma Pongerkun sama Kun Wardana. Yes. Jadi sebenarnya saya itu bukan hanya jubir ya. Awalnya saya jadi tim untuk mengumpulkan KTP. Jadi tim perjuangan namanya untuk ngumpulin KTP, memastikan Bang Dharma bisa berkontestasi di Pilgub DKI. Namun setelah itu kita pergantian tim, Ibu Siti Fadila Supari kemudian jadi tim. Nah saya akhirnya ngambil posisi jadi juru bicara saja. Nah untuk menjadi atau memilih bergabung dengan Bang Dharma itu awalnya saya pegiat demokrasi, juga aktivis ya. Saya melihat bahwa demokrasi kita itu kan membutuhkan adanya partai politik yang kuat ya, partai politik yang bisa dikelola dengan baik. Nah, partai politik ini juga harus dikritik. Kenapa? Karena arogansi partai politik itu membuat misalnya ada kandidat yang populer, punya elektabilitas yang tinggi. Tapi kalau partai politik nggak mengusung, dia nggak bisa nyalon. Betul. Nah, saya tahu di konstitusi kita itu memungkinkan tanpa lewat partai politik orang bisa berkontestasi. Salah satunya ada lewat jalur independen. Nah, saya juga ngelihat nih, awalnya kan juga nggak kenal juga Bang Dharma. Iya, saya mengikuti perkembangan di media yang mendeklarasikan diri dan mau berkontestasi lewat calon independen cuma Bang Dharma. Nah, dari situlah saya kenalan dengan Bang Dharma. Saya merasa bahwa dengan support Bang Dharma, saya bisa memastikan bahwa masyarakat punya alternatif pilihan selain partai politik. Partai politik juga kita bisa berikan kritik bahwa mereka juga nggak bisa searogan itu, karena kalaupun mereka juga nggak mau nyalonin seseorang atau mencalonkan orang berdasarkan selera mereka, rakyat punya mekanisme sendiri untuk mencalonkan pasangannya. Dan kita buktikan bahwa di pilkada serentak tahun 2024 ini hanya ada satu-satunya calon independen yang ikut berkontestasi di semua daerah provinsi, yaitu di DKI. Dan yang ikut adalah Bang Dharma Pongerkun dan Kun Wardana. Gitu. Jadi alasannya bukan hanya alasan secara politis, tapi saya ingin memastikan bahwa setiap orang itu bisa mendukung kandidatnya, dan cara mendukung kandidatnya itu adalah dengan memastikan bahwa calon independen bisa ikut mencalonkan diri dalam kandidasi pilkada. Wow. Gitu. Aku ingin tanya terkait isu Dharma Kun adalah kota kosong. Itu sebenarnya itu gimana tuh tanggapan dari Bang Iksan? Ya, jadi itu awalnya sebenarnya isu kota kosong itu dia muncul karena hanya ada satu-satunya calon yang bisa diusung ketika partai-partai politik itu bergabung dalam Kimpres. Jadi hanya ada satu kandidat yang memungkinkan dicalonkan karena memang parliamentary threshold kita itu 20%. Jadi kalau orang mau calon kepala daerah, dia harus didukung oleh gabungan partai politik yang setara dengan 20%. Betul. Nah, waktu itu ketika partai-partai bergabung, Kimpres itu nilainya hampir 90%. Jadi hampir sulit ada partai lain atau gabungan partai politik lain untuk bisa mencalonkan. Sehingga situasi itu hanya memungkinkan cuman satu pasangan. Yaitu Pak Ridwan Kamil sama Siswono. Yes. Hanya kedua itu. Nah, kami juga dalam proses untuk memastikan untuk ikut dari jalur independen walaupun agak
agak sulit ya, nggak gampang mengumpulkan hampir 700.000 KTP. Betul. Nah, situasi itu membuat pasangan Ridwan Kamil dan Siswono ini harus punya sparring partner, sparring yang untuk berkontestasi. Dan karena kita diloloskan atau kita lolos untuk berkontestasi, akhirnya kita diduga adalah semacam kandidat boneka untuk menjadi lawan tanding dari pasangan Ridwan Kamil dan Siswono itu. Padahal nggak begitu kondisinya. Karena kalau itu diasumsikan begitu, berarti kami ini ucuk-ucuk tiba-tiba nyalon. Ini enggak. Dari bulan Februari udah ada deklarasi, proses pengumpulan KTP kita sudah lakukan, dan akhirnya kita mengikuti tahap-tahapan yang ada di KPU. Jadi kurang masuk akal atau kurang make sense kalau orang menuding kita hanya sekedar calon boneka untuk tidak menghindari adanya pasangan yang melawan kota kosong. Karena kalau waktu itu misalnya kami nggak lolos, lalu misalnya tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan Pramono Anung dan Rano Karno masuk, akan sangat mungkin yang terjadi adalah Ridwan Kamil Siswono melawan kota kosong, gitu loh. Jadi isu kota kosong itu munculnya dari situ, gitu. Padahal sebenarnya tidak ya, oke. Ya, saya pastikan tidak, karena kita bukan tiba-tiba langsung diloloskan. Kita udah mengikuti proses itu bahkan sebelum Pilpres selesai. Jadi Pilpres selesai baru kita tahu bahwa ada koalisi partai, ada Kimples dan seterusnya, itu baru ketahuan setelah Pilpres. Jadi kita itu sudah mengusung calon independen, mengumpulkan KTP untuk Bang Dharma dan Bang Kunwardana itu sejak bulan Februari, dan itu jauh sebelum ada gonjang-ganjing dan kemungkinan pasangan itu akan mengerucut pada Ridwan Kamil dan Siswono. Dan kemudian setelah perubahan Mahkamah Konstitusi terhadap aturan kontestasi pilkada, Bang Rano dan Mas Pram, dan akhirnya kita dari calon independen memastikan bahwa di DKI ternyata bisa ada 3 pasangan calon. Gitu Iya ceritanya. Ya, betul-betul ceritanya ya, ini cukup ramai sejak awal pun gitu. Betul. Dan sebenarnya kalau dari pandangan Bang Iksan, apa sih yang bikin kontroversial dari pasangan Dharma Kun, dan juga apa yang membedakan Dharma Kun dengan dua paslon lainnya? Oke, jadi yang pertama membedakan pasangan Dharma Kun dengan paslon lain tentu dari jalur mereka maju untuk berkontestasi. Gitu. Mereka tidak melalui partai politik atau gabungan partai politik. Sehingga mereka tidak punya kaitan dengan elit manapun, dengan oligarki, dengan kekuatan-kekuatan politik yang biasanya ada di belakang layar, dan mereka biasanya yang mengontrol satu kepala daerah ketika terpilih. Nah, mereka bukan petugas partai, mereka adalah petugas rakyat karena mereka didukung langsung oleh rakyat melalui penyerahan KTP dan surat dukungan yang mereka tanda tangani. Jadi jelas pasangan Dharma Kun ini pasangan yang kalau nanti terpilih atau dipilih oleh masyarakat Jakarta, dipercaya menjadi gubernur dan wakil gubernur, mereka nggak akan punya hubungan simbiosis mutualisme kah atau utang politik kah dengan kekuatan-kekuatan politik yang kadang-kadang itu bisa membuat seseorang yang punya visi misi yang bagus pun dia nggak akan bisa jalankan kalau kemudian dikontrol atau diatur oleh kekuatan-kekuatan pemodal atau kita sering sebut dengan oligarki. Itu yang membedakan. Yang kedua, ya kontroversinya Bang Dharma kita udah tahu, atau banyak di antara kita pasti mengikuti beliau punya paradigma yang agak berbeda soal pandemi. Beliau menyampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa pandemi ini mestinya bisa dihindari, dalam artian kita tidak mengikuti agenda global, elit global, sehingga penanganan situasi pandemi itu tidak menyusahkan rakyat, membuat orang harus isolasi, kemudian interaksi sosial dibatasi, yang itu membuat perekonomian makin terpuruk, kehidupan masyarakat secara sosial juga terganggu. Itu sebenarnya hal-hal yang membuat beliau jadi kontroversi. Tapi yang paling penting lagi, orang juga kadang-kadang luput untuk tahu latar belakang Bang Dharma. Bang Dharma ini adalah peraih Adi Makayasa. Adi Makayasa itu adalah polisi terbaik di angkatannya. Jadi waktu beliau menjadi perwira polisi, angkatannya itu ada dari sekian yang mengikuti proses untuk jadi perwira polisi di angkatannya, namanya angkatan 88. Itu beliau adalah peraih Adi Makayasa, atau bisa dikatakan sebagai
perwira terbaik saat itu. Nah, beliau juga bintang 3 dan menunjukkan bahwa secara prestasi beliau di kepolisian bukan kaleng-kaleng begitu. Jadi sebenarnya beliau sangat siap untuk jadi gubernur, memimpin masyarakat Jakarta, dan dengan sendirinya kita berharap perubahan-perubahan yang penting bagi Jakarta bisa dilakukan secara cepat. Bang Iksan. Ya. Akhir-akhir ini kita ngelihat elektabilitas pasangan Dharma Kun ini masih stagnan. Ya. Gimana pendapat Bang Iksan dan what will you do? Ya, tentu saja hasil survei itu sesuatu yang ilmiah. Kita nggak bisa menghindari untuk tidak mempercayai hasil survei. Tapi kan survei itu juga harus kita lihat, ada yang namanya undecided voters. Orang-orang yang belum menentukan pilihan politiknya. Dan dari berbagai hasil survei menunjukkan jumlah undecided voter itu cukup besar. Mereka itu biasanya orang-orang yang akan menentukan pilihan politiknya di last minute. Ketika mereka mempertimbangkan dengan berbagai pertimbangan mereka akan jatuhkan pilihan. Nah, kami masih optimis undecided voter yang besar itu nanti jelang pemilihan akan beringsut atau akan menjatuhkan pilihannya ke Pak Dharma. Jadi itu satu hal ya yang membuat kami tetap optimis. Yang kedua, dalam politik itu ada yang namanya bandwagon effect. Itu orang-orang akan cenderung untuk mengikuti tren atau pasangan yang sedang hits gitu. Jadi biasanya ada komunitas yang udah kita ikutin aja, ya menang. Jadi orang-orang akan cenderung ikut yang menang. Tapi jangan lupa ada juga yang namanya selain bandwagon effect, ada juga namanya aku ingat dulu nih underdog effect. Atau orang-orang akan cenderung juga mengikuti orang yang dianggap akan kalah. Karena misalnya mereka kasihan satu sisi, atau mereka melihat bahwa orang ini ternyata punya kapasitas dan kemampuan, tapi bisa kalah, kenapa kita nggak dukung dia aja gitu. Nah kita juga masih berharap sama underdog effect atau orang-orang yang punya kecenderungan untuk mendukung kandidat yang di hasil survei itu diprediksi akan kalah, tapi punya kapasitas dan kemampuan, dan kenapa tidak didukung. Jadi tentu saja hasil survei ini bagi kami bukan sesuatu yang menyenangkan karena kita ada di urutan paling bawah, dan apalagi tadi Giselle bilang cenderung stagnan, tapi melihat adanya undecided voter yang cukup besar gitu, orang-orang yang menjatuhkan pilihan, dan apalagi kita di Jakarta ini kan orang-orang kan well educated gitu ya, dan well information gitu, cenderung punya akses yang mudah untuk mendapatkan informasi. Kita berharap nanti ada debat kandidat yang dilangsungkan beberapa hari ke depan, kemudian podcast ini juga kalau ditonton oleh pemilih, dan juga informasi dari berbagai media lain itu ketika diterima, dicerna oleh pemilih, mereka juga akan memastikan untuk memilih pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana gitu. Wow. Sebenarnya kalau misalnya begitu, berarti apa nih langkah-langkah apa yang dengan tinggal menghitung hari ini bakal apa aja yang dilakukan nih? Iya, ini pertanyaan yang agak sulit dijawab karena mestinya strategi itu nggak harus kita ungkap ke publik. Tapi saya juga harus akui kita ini kan kandidat yang orang bilang minim logistik. Jadi kita punya keterbatasan juga untuk melakukan sosialisasi yang sama masifnya dengan kandidat lain. Coba kalau lihat di jalan-jalan Jakarta, yang ada adalah poster pasangan nomor 1 dan nomor 3. Minim sekali pasangan nomor 2. Nah, kita berharap nanti lewat podcast seperti ini dan berbagai platform media sosial lain itu bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan penetrasi kita ke pemilih, dan dengan demikian pemilih bisa ya belum punya pilihan politik bisa menjatuhkan politik ke Dharma Kun, dan yang sudah punya pilihan politik bisa berubah untuk mendukung Pak Dharma Pongrekun dan Kun Wardana gitu. Siap. Ya. Banyak banget program-program yang dicanangkan yang bertujuan baik. Tapi kalau dari pandangan Bang Iksan nih, sebenarnya apa sih yang benar-benar dibutuhin warga Jakarta nih? Tentu problem Jakarta itu ada banyak ya. Tapi kalau kita mau lihat secara mendasar itu pasti ada 3 hal. Yang pertama itu adalah masalah pendidikan, dan itu dijawab misalnya dengan memberikan beasiswa, kemudian kita pastikan juga
akses masyarakat ke pendidikan itu jauh lebih baik. Yang kedua itu kan jadi problem kita adalah masalah kesehatan. Pak Dharma Pongrekun dan Kung Wardana ini memastikan bahwa akan ada BPJS gratis juga buat masyarakat prasejahtera ya. Kenapa demikian? Karena ada orang yang tinggal di kota sebesar kita ini tapi untuk mendapatkan layanan kesehatan itu sulit, mahal. Dan kalau orang bisa mendapatkan BPJS gratis, kita akan pastikan bahwa setiap warga Jakarta itu ketika dia sakit atau ingin mendapat layanan kesehatan, dia akan bisa dilayani dengan baik. Itu yang kedua ya, kesehatan. Yang ketiga, yang paling penting adalah masalah infrastruktur. Masalah infrastruktur ini banyak, kita bukan hanya melihat jalan-jalan di kota yang udah bagus, tapi infrastruktur yang bisa mendorong majunya perekonomian. Oke. Jadi kira-kira begitu. Well, Bang Iksan, ya. Lastri langsung aja deh sampaikan ke penonton kita nih In People terkait pemilihan, udah yang tinggal menghitung jari ini buat mereka para voters. Ya, jadi buat masyarakat Jakarta yang sudah punya hak pilih dan nanti tanggal 27 November ke bilik suara untuk menentukan siapa yang akan menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta, kami harap dan kami himbau untuk bisa memilih pasangan Dharma Pongrekun, seorang purnawirawan polisi yang berprestasi, dengan wakilnya Pak Kun Wardana, seorang intelektual, pernah menjadi dokter termuda di Indonesia. Mereka berdua punya kapasitas dan layak untuk dipilih. Karena ketika kita pilih mereka, berbagai program yang tadi kita diskusikan di podcast ini akan bisa direalisasikan dan tentu saja akan membawa kebaikan, membawa perubahan bagi masyarakat Jakarta, masyarakat yang semakin maju, Jakarta semakin aman, nyaman dalam situasi yang penuh keadaban. Mantap, jangan lupa nomor 2. Yeay, thank you so much Bang Iksan. Sama-sama. Sudah main-main ke Pocil Podcast sambil ngecil. Kalau gitu gue Gisela Azaria dan Bang Iksan pamit. See you di Pocil selanjutnya in Today in People's Way. Bye.